Alhamdulillahilladzi ayyadana bil imanil matin wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usini wa anfusakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul 'azim. Jamaah rahimahullah, mari kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya tak lupa saya mengingatkan kita semua untuk meningkatkan kualitas takwa dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun, agar kita bisa selamat di alam yang fana ini dan juga bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya membaca sebuah ayat dari surah Al-Imran ayat 26 kalau tidak salah. Ayat ini di kalangan orang-orang Aswaja atau NU biasanya dibaca pas pikiran maghrib dan juga pikiran waktu subuh. Hanya bedanya waktu subuh ditambah dengan kalimat tahlil la ilaha illallah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah bahwa Allah lah yang raja di raja, maha raja di raja. Dialah yang mencabut, yang memberikan orang kerajaan, kekuasaan, dan yang mencabut yang ia kehendaki, dan juga menguatkan kerajaan kekuasaan yang ia kehendaki, dan juga melemahkan kekuasaan kerajaan yang dia kehendaki. Dengan kekuasaannya yang baik, sungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Asbabun nuzul daripada ayat ini ada 3. Karena Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma fataha Makkah wa ada ala ummatihi ayyastawliya Faris wa Rum, bahwa Nabi bercita-cita dan berjanji kepada umatnya saat itu dia bisa menguasai Persia, Iran saat ini, dan juga bangsa Romawi. Dan Romawi itu ada di surah Ar-Rum, Alif Lam Mim Ghulibatir Rum, dan seterusnya. Kemudian orang munafik mendengarkan itu mengatakan hayhata hayhata, tidak mungkin, jauh tidak akan. Turunlah ayat ini. Dan yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu dan yakuna Faris wa Romawi wa Rum min ummatihi. Minta kepada Allah agar bangsa Persia dan Romawi itu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan turunlah ayat ini. Kemudian yang ketiga, anna rajul minal yahud yaqul, seorang dari Yahudi mengatakan la uti'uka ya Muhammad, saya tidak akan mentaatimu ya Muhammad, di annaka tangkulu Israel Yahudi ila ghairi Israel, karena kau memindahkan bangsa Israel kepada bukan bangsa Israel. Ketahuilah hampir seluruh nabi dari Nabi Ibrahim, yaitu dari turunan Yakub, itu semua yang menurunkan Yahudi. Yakub punya istri Siti Sarah dan Siti Hajar. Dari Siti Sarah dimulai Ishak, dari Ishak itulah turun bangsa orang-orang Yahudi. Kemudian dari Siti Hajar punya anak Ismail, tidak ada nabi lagi.
hanya Nabi Muhammad, turunan dari Nabi Ismail. Inilah yang membuat kebencian orang Yahudi dari dahulu kala sampai sekarang. Keirian, kedengkian. Maka kalau ada orang dengki, iri kepada Nabi Muhammad, ya secara majazi, secara biasa bisa aja turunan dari beliau. Doa itu di sini adalah memuliakan adalah umat Nabi Muhammad SAW. Waktu dulu menghinakan adalah umat bangsa Persia dan Romawi. Nah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, al-izzatu wadzullu, kemuliaan dan kehinaan di dalam tafsir Al-Muyassar Ibnu Jauzi ada 3. Pertama, al-izzu bin nasri wal faqru bil faqri. Kemuliaan itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala kapan saja. Apalagi di bulan Sya'ban, di penghujung bulan Sya'ban. Bentar lagi kita akan kedatangan tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Kita rencanakan program-program kajian-kajian kita. Ngaji di mana-mana ada tawakufan, berhenti sementara, bukan berarti ngaji itu terhenti. Justru dengan banyak-banyak kajian dan ngaji, kemudian mendekati masjid, ibadah di masjid, mendekati para ulama, itu akan beroleh pertolongan dari Allah SWT, yaitu menjadi mulia, kita diangkat derajat kita. Sebaliknya kalau jauh dari Allah, tidak minta pada Allah, maka akan dihinakan oleh Allah, akan dipaksakan oleh Allah, dan mereka itu termasuk orang-orang yang dapat istidraj. Alladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang mendustakan agama kami, ayat-ayat kami, kekuasaan kami akan cabut mereka, akan lumpuhkan mereka dari arah yang tidak diduga-duga. Banyak orang sekarang minta tolongnya bukan kepada Allah. Ngaji sih ngaji, sholat ya sholat, ketika urusan bisnis datangnya ke dukun. Ketika urusan jabatan datangnya ke dukun. Karena padahal usulnya Allah yang berseluruh rizqo liman yasha wa yaqdir. Padahal yang melapangkan rezeki dan menyempitkan rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Pernah seorang ulama, Syekh Hasan Basri, itu dia hidupnya sehari-hari tenang dan nyaman. Ditanya sama umatnya, sama murid-muridnya, saya tidak pernah melihat engkau ya Tuan Guru resah. Dijawab oleh beliau, karena rezeki kita sudah dipatok sekian sama Allah. Allahumma la mani alima utaita wa la mu'ti alima ma'ata wa la radda lima qadaita wa la mu'dal jamika. Tidak ada yang bisa mencegah rezeki kita, pemberian Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi dan juga tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para hadirin sekalian Jumat rahimahumullah, adalah al-izzu wa dzullu itu bil ghina. Al-izzu bil ghina wa dzullu bil faqri. Kemuliaan itu dengan kekayaan, dan juga kehinaan itu dengan kemiskinan. Hati-hati para hadirin, yang namanya miskin itu bukan berarti hartanya sedikit. Walaupun sudah kaya, di bank mana aja sudah ada depositnya, tabungannya, kalau merasa miskin masih kurang saja. Kadal fakru ayakuna kurang. Maka orang-orang fakir itu, merasa fakir itu bisa-bisa menjurus kepada kekufuran. Senang dikasih uang 100.000, 200.000, ruginya 5 tahun, ruginya 10 tahun. Hati-hati, orang lain berkuasa di Indonesia, kita cuma diberi cuma 100.000, belum dipotong sama dua grupnya, tapi ruginya 10 tahun. Sekarang siapa yang berkuasa di Indonesia ini? Di belakang layar ada orang lain, bangsa lain yang ingin mengincar negara kita ini. Maka kita pertahankan agar kita tetap beribadah dan anak juga kita beribadah.
Mudah-mudahan kita ditolong dengan kekayaan yang barokah dan juga jangan sampai jatuh pada kehinaan. Sayyidina Ali pernah mengatakan orang yang mulia itu ada 3. Pertama rajul, jadi seorang laki-laki. Yang kedua lahu mal, mempunyai harta. Dan yang ketiga adalah dia itu lahu ilmu, mempunyai ilmu. Laki-lakinya sudah, kemudian yang kedua mudah-mudahan kita diberi harta yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga kita ini dikasih ilmu. Orang berilmu akan mulia di mana saja dia berada selama dia itu lurus dalam berilmunya. Kemudian yang ketiga, al-izzu wa dzullu itu al-izzu bi ta'ah wa dzullu bil maksiyah. Kemuliaan itu dengan taat pada Allah. Kita lihat mungkin di medsos-medsos, oh ini seorang ulama kok kesana ya, kita berpikir kok dia ini membagi-bagikan uang untuk orang ini, Masya Allah. Itu adalah contoh yang bengkok. Dikira hidup ini hanya untuk di dunia, padahal ada alam kubur yang harus kita lewati, dan juga alam akhirat kelak nanti ada surga dan neraka. Dan kita mudah-mudahan kelompok yang istiqomah, tidak hina dalam kepada kemaksiatan. Seculas apapun, securang apapun, silahkan saja melakukan, tapi Allah akan melindungi orang-orang yang lurus. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mudzadzabina baina dzalik dan seterusnya. Orang-orang munafik itu mereka berniat dan berencana ingin menipu Allah. Tetapi Allah lah yang akan menipu mereka. Mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada postingan dari teman-teman bahwa ada yang menguasai negara kita ini adalah orang lain dan mengatakan kita berani kenapa sekarang? Karena umat Islam sekarang yang istiqomah tinggal sedikit. Yang bagian banyaknya kebanyakan mudzadzabina baina dzalik. Mereka gak punya pendirian, bingung. Gampang disablok, gampang diberi uang, dan mereka ini gampang disetir dan gampang diatur. Yang istiqomahnya tinggal sedikit. Maka kita yang hadir para hadirin sidang Jumat rahimahullah, mudah-mudahan orang-orang yang masuk dalam istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang selalu istiqomah, punya idealis kebenaran kepada Tuhan, mereka mengatakan Tuhan kami ada Allah, akan turun pada mereka para malaikat dan melindungi mereka dengan daripada musibah-musibah, daripada kejahatan-kejahatan, dan mereka memberi kabar pada orang yang istiqomah dengan surga yang selamanya ada untuk orang-orang yang istiqomah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Apama yakhluqu kama la yakhluqu fala tadhakkarun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjil qailaha yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات رب اجعل هذا البلد إندونيسيا آمنا وارزق لهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اللهم أصلح الراعية والرعية اللهم أصلح الراعية والرعية اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون